Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, proses pemadaman kebakaran Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat masih terus dilakukan. Dan kami juga mendapat informasi yang kami kumpulkan dari Command Center Disgul Garmat Gunawan mengatakan bahwa insiden kebakaran ini pertama kali terlihat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Sabtu malam 16 September 2023. Dan bangunan yang terbakar dari informasi yang kami terima ini tepatnya di bagian area belakang dari gedung pameran depan adalah gedung A, dan bangunan terbakar ini dikategorikan bangunan jenis menengah. Sementara tim pemadam kebakaran sudah berada di lokasi sejak pukul 20 lebih 10 menit dan sampai dengan saat ini masih beroperasi untuk proses pemadaman di sekitar lokasi di Jalan Merdeka dan juga di area yang mengelilingi lokasi kebakaran yang terjadi. Sampai dengan saat ini total mobil pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan yang terupdate sebanyak 13 unit dengan jumlah personil yang dikerahkan tim gabungannya sebanyak 52 anggota. Ini di bagian area dalam yang dapat kami pantau dari luar jendela di titik terdekat, pemirsa. Petugas masih berusaha untuk menyisir titik-titik api dan mengendalikan api dari titik-titik terdalam. Sebelumnya terlihat api juga membumbung tinggi di sekitar lokasi gedung Museum Nasional ini, disertai dengan kepulan asap yang tebal membumbung hingga ke area gedung-gedung di sekitarnya. Jika dilihat dan dibandingkan dari kobaran api 1 jam sebelumnya, memang saat ini api sudah cukup bisa dikendalikan. Tidak terlihat lagi kobaran api yang tinggi di lokasi kebakaran di Museum Nasional ini. Artinya proses pemadaman sudah mulai efektif dan kami masih menunggu informasi apakah memang sudah bisa dipadamkan seutuhnya kebakaran yang terjadi. Nah, di titik ini, pemirsa, sebelumnya tadi di belakang terlihat api begitu besar, berkobar begitu ya. Tapi sekarang sudah padam, tidak ada kobaran api terlihat. Semoga ini menjadi tanda baik bahwa api bisa seutuhnya dan secepatnya bisa dipadamkan oleh tim pemadam yang sedang bekerja keras di belakang area gedung ini. Pak, ada korban, Pak, ambulan. Dan pemirsa, kami juga melihat ini ada mobil ambulans, tapi kami belum bisa mengkonfirmasi apakah kehadiran mobil ambulans ini karena ada korban atau tidak. Tapi di sini memang sebagai bagian dari SOP ketika terjadi peristiwa-peristiwa bencana ataupun mungkin peristiwa darurat seperti kebakaran ataupun banjir ataupun peristiwa bencana sejenisnya, memang disiagakan mobil ambulans. Kami masih akan mengajak Anda untuk menghubungi rekan kami Bianca Sumendap di lokasi. Bianca, selamat malam Bianca. Selamat malam, Yohana. Ya, Bianca, apakah sudah ada update terkini terkait kronologi kejadian dan bahkan mungkin apakah ada korban? Karena tadi kami melihat ada ambulans yang disiagakan di situ. Baik, Yohana, informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Museum Nasional ini, memang untuk saat ini memang belum ada informasi yang disampaikan oleh pihak resmi terkait dengan jumlah korban yang ada di sini. Dan informasi yang bisa kami sampaikan juga bahwa memang untuk kronologinya sendiri ini masih terus kami konfirmasi, tetapi kami mendapatkan
salah satu informasi dari warga sekitar bahwa memang kebakaran ini dimulai karena adanya diduga karena adanya konsleting atau arus pendek seperti itu. Dan saat ini memang untuk suasananya sendiri, tadi kami sudah di dalam, sudah bisa melihat, tetapi kami dipersilahkan untuk keluar karena pihak dari pemadam kebakaran sendiri masih terus memproses untuk berusaha memadamkan kobaran api yang masih terus menyala di dalam. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan tadi, Yohana, pada pukul 8:30, memang ini untuk kondisinya sendiri sudah jauh lebih baik seperti itu. Dan saat ini pemirsa, saya bisa dilihat ini para petugas pemadam kebakaran sendiri masih terus berusaha untuk memadamkan kebakaran seperti itu. Dan ini adalah salah satu pekerja yang bertugas di sini. Selamat malam, Mas. Malam. Bisa dijelaskan, Mas, kerja atau seperti apa, Mas? Pekerja di sini. Nah, Mas, boleh diceritakan kira-kira kronologinya sendiri seperti apa, Mas, ketika sampai saat di sini? kalau kronologi jelasnya sih saya kurang paham ya, kurang tahu. Soalnya posisi saya kan lagi kerja lembur. Begitu teman-teman saya pada teriak kebakaran, saya langsung lari dari lantai 3 ke bawah. Nengok, barangkali ada rombongan saya yang istirahat di mes. Nah, terus ke bawah dengar-dengar titik apinya itu dari mes pekerja yang duluan di situ. Nah, begitu sampai bawah kan, terus dengar lagi ada salah satu orang yang istirahat di mes. Tapi saya dengar lagi ada sempat yang lagi istirahat di mes itu sempat lari. Jadi kemungkinan nggak ada korban, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Mas. Kira-kira itu kejadiannya pukul berapa, Mas? Kurang lebih setengah 8, jam 8. Baik, Mas. Mas, boleh diceritain nggak kira-kira di museum ini sendiri barang-barang apa saja, Mas? Kira-kira yang bisa dijelaskan? Wah, kurang tahu ya. Kalau gedung A saya kurang tahu dalamnya isinya apa. Kalau Mas sendiri di gedung apa tadi? Gedung C. Di gedung C itu yang masih dalam proses apa, Mas? Proses finishing, renovasi, ya. Itu proyek yang waktu COVID ditinggal, jadi dilanjutin sekarang. Baik, jadi gedung C ini adalah gedung yang saat ini masih dalam proses renovasi, betul ya, Mas ya, dan masih dilanjutkan. Kira-kira tadi Mas sendiri dalam prosesnya sendiri ini pukul berapa, Mas, sudah bisa mengungsikan diri atau bisa langsung menyelamatkan diri? Jam 8-an lah. Jam 8 saya turun. Tapi posisi udah kebakar, di gedung yang ini udah roboh. Baik, Mas. Terima kasih sekali, Mas, untuk informasinya. Baik, pemirsa, nantinya ini akan terus kami update kembali untuk konfirmasi terkait dengan perkembangan yang ada di sini. Dan saat ini memang masih terus dari pihak pemadam kebakaran sendiri masih terus berusaha untuk memadamkan api di sekitar area gedung A, dan di sini seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu pekerja bahwa api sendiri ternyata sudah berlangsung sejak pukul 7:30. Bila tadi kami informasikan pada pukul 8, ternyata api sendiri sudah mulai terlihat sejak pukul 7:30 dan langsung para petugas ataupun warga sekitar sini langsung berusaha untuk memanggil pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang ada di Museum Gajah ini atau Museum Nasional. Yohana. Ya, sedikit saja Bianca, kalau di laporan awal Anda kan sempat melihat begitu besar kobaran api dan tadi sempat masuk sebentar ya. Seperti apa sih perbandingan dari proses pemadaman yang sudah dilakukan? Apakah sudah benar-benar bisa dipadamkan seutuhnya atau seperti apa tadi ketika sebentar saja Anda bisa melihat dari dekat? Ya, Yohana, memang kalau bila dibandingkan dengan tadi, kami bisa memadamkan api itu memang untuk apinya sendiri memang pada saat kami sampai sekitar pukul 8:30 itu apinya sangat besar, tetapi bila dibandingkan dengan sekarang kobaran api memang sudah jauh lebih baik, tetapi memang masih ada beberapa titik-titik yang masih terlihat kobaran api, mengingat benda-benda yang ada di area Museum Nasional ini merupakan benda-benda yang mudah terbakar. Dan disampaikan juga oleh pihak dari pemadam kebakaran sendiri, khususnya pihak damkar yang tadi saya sempat bertanya bahwa memang ada kesulitan untuk proses pemadamannya sendiri, mengingat material-material yang ada di sini adalah material-material yang mudah terbakar. Selain itu juga, Yohana, angin yang ada di sini juga cukup mempersulit dalam proses pemadaman api. Oleh karena itulah hal ini yang cukup membuat dalam proses pemadaman api pun terkendala dan cukup sulit. Dan juga seperti yang kami informasikan di awal juga bahwa warga sekitar yang melihat ataupun menyaksikan
ini juga cukup membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman api karena mengingat harus menjaga keselamatan dari warga sekitar dan mengingatkan untuk setiap warga untuk bisa menjauhi dari titik kobaran api seperti itu. Oleh karena itu kami pun awak media masih terus bertugas di luar mengingat untuk menjaga jarak dari titik kobaran api. Seperti itu, Yohana. Selain hambatan dari material yang mudah terbakar, apakah akses untuk saluran air dan juga mobil pemadam lancar atau ada hambatan sejauh ini dari pantauan Anda? Ya Yohana, kalau memang untuk terkait dengan proses pemadaman yakni adalah dari untuk akses memadamkan api menggunakan dengan saluran air, memang ini tidak terkendala karena mengingat posisinya sendiri ini untuk jalanannya sendiri masih cukup luas seperti itu, Yohana. Jadi untuk pihak dari pemadam kebakaran sendiri dalam proses pemadamannya pun masih mampu untuk ke dalam seperti itu. Tetapi memang diingatkan juga memang tadi karena ada para warga yang melihat di sekitar sini, hal inilah yang membuat untuk proses pemadaman api pun memang kesulitan seperti itu. Tapi memang kalau di bagian belakang ya, Yohana, untuk khususnya di sini memang cukup luas sehingga dalam proses pemadaman api menggunakan saluran air itu tidak terlalu sulit seperti itu, Yohana. Baik, Bianca, kami akan update lagi informasi terkini dari Anda tentang proses pemadaman yang sedang berlangsung. Terima kasih, Bianca. Nanti kami akan kembali lagi dengan Anda di sana. Dan itu tadi pemirsa laporan dari Bianca terkait dengan proses pemadaman yang info terbaru tadi disampaikan sudah lebih kondusif dibandingkan rekan kami pukul 20.30 tadi berada di sana. Kobaran api masih sangat besar seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah sekitar pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat sekitar itu. Namun sekarang untuk situasi terkini, api sudah mulai bisa dikendalikan dan sudah mulai padam. Tapi masih ada beberapa titik yang memang masih terdapat kobaran api mengingat material di dalam gedung yang terbakar ini sangat mudah terbakar. Di dalamnya banyak sekali ribuan benda-benda bersejarah tentang Indonesia, kekayaan Indonesia, sejarah Indonesia, benda-benda pusaka, artefak, semuanya ada di sini. Dan kami masih akan menunggu seperti apa informasi atau keterangan resmi dari pihak terkait dengan kronologi yang terjadi. 13 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan ke lokasi, disisir di beberapa titik api yang masih menyala. Ini sudah disemprot oleh pemadam kebakaran. Tepatnya terdapat 52 personil pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api. Dan lokasi ini berada di bagian tengah atau di bagian utama dari Gedung Museum Nasional atau Museum Gajah yang terbakar. Sekarang pukul 20.11. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.